Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bergabung di acara Ngopi Madu, Ngobrol Pajak Happy bareng KPP Madya 2. Ini untuk podcast kali ini bergabung telah bersama kita Mbak Kiki, penyuluh kesayangan kita semua. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Baik ya, ini kita outfitnya udah matching banget ya kita. Baik, ini ruangannya baru juga nih Mbak di tahun ini. Pemandangannya bikin happy juga ya Mbak CBD. CBD, Mbak CBD banget nih ya. Baik, untuk kawan pajak, hari ini kita akan membahas tema yang udah dinanti-nantikan nih Mbak sama kawan pajak. Biasanya kan suka mulai tanya nih di loket TPT atau di WA juga banyak yang tanya tentang gimana sih pemadanan NIK dan NPWP. Baik, untuk Mbak Kiki sendiri, kalau yang tentang NIK dan NPWP ini kan memang banyak yang mulai gusar ya, ini gimana sih caranya untuk NIK NPWP ini, maksudnya gimana? Nah, apakah nantinya NPWP akan dihapus atau gimana gitu Mbak? Baik Nurin, untuk menjawab keresahan semuanya. Boleh ya. Jadi sebelumnya saya jelasin dulu ya latar belakangnya kenapa sih NIK itu jadi NPWP. Nah, itu dikarenakan kebijakan Satu Data Indonesia yang sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Nah, dari situ terbitlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 PMK 03 2022 tanggal 14 Juli 2022 itu Nurin. Nah, terkait yang tadi Nurin katakan tuh, NPWP-nya tuh dihapus atau gimana? Sebenarnya enggak. Jadi NPWP-nya itu hanya diganti ke nomor NIK-nya. Jadi yang biasanya ada 15 digit jadi 16 digit, 16 digit yaitu NIK-nya. Jadi nggak ada lagi tuh dua nomor, NPWP sendiri, NIK sendiri, enggak. Jadi satu. Gitu. Jadi lebih mudah juga ya NIK sama NPWP-nya ya. Jadi kalau nggak usah ngapalin NPWP ya Mbak ya. Betul. Jadi lebih mudah. Oke Mbak, kalau tadi kan sudah ya latar belakangnya juga. Nah, kalau untuk batas penggunaan dari NIK menjadi NPWP menjadi NIK ini diperpanjang ya Mbak ya, dari awalnya di akhir 2023 ini jadi 30 Juni 2024, betul seperti itu Mbak ya? Betul. Nah itu kenapa ya Mbak ya? Karena keluar PMK baru yaitu nomor 136 tahun 2023 itu memperpanjang masa penggunaan yang 15 digit itu. Jadi sampai 30 Juni 2024 itu masih menggunakan 15 digit, masih bisa. Nah, setelahnya itu sudah memakai yang 16 digit. Setelahnya ya, berarti setelah dengan tanggal 30 Juni 2024. Ya, yaitu 1 Juli 2024. Oke, baik Mbak Kiki. Jadi tadi ada aturan baru dari PMK 136 tahun 2023. Betul. Nah, kalau tadi perlakuannya, kalau untuk wajib pajak yang tadi terdaftarnya sebelum tanggal tersebut, itu gimana Mbak? Sebelum tanggal 30 Juni tadi? Kan sebenarnya tadi awalnya 14 berlaku dari 14 Juli kan. Iya, 14 Juli. Tapi kan itu masih sampai 30 Desember 2023 masih pakai yang 15 digit tuh. Sampai akhir tahun ini berarti ya. Nah, itu pakai pemadanan tuh. Nah, setelah 30 Desember sampai dengan 30 Juni 2024 itu udah jadi langsung diaktifasi. Jadi kalau mereka pendaftaran NIK itu otomatis diaktifasi menjadi NPWP. Oh, baik. Jadi sudah bisa digunakan juga ya, mulai sedikit-sedikit diganti. Nah, kalau yang sebelumnya tuh yang sebelum 14 Juli itu harus melakukan pemadanan. Berarti untuk WP yang lama atau sudah punya sebelumnya. Betul. Baik. Nah, kalau tadi kan aktivasi ya Mbak ya namanya ya. Kalau cara dari aktivasinya sendiri itu ini langkah-langkahnya seperti apa sih Mbak untuk melakukan pemadanan ini? Baik, langkah-langkahnya itu sebenarnya gampang Nurin. Gimana Mbak? Secara mandiri. Mandiri ya, jadi sendiri bisa. Betul. Atau minta tolong ke siapa gitu Mbak temannya? Gitu. Boleh ya. Jadi masuk ke login ke DJP online. Nanti diklik profile, isi NIK, klik validasi dan
ubah profile. Nanti di situ akan muncul tuh kalau misalkan nick-nya valid akan ada valid gitu, tulisan valid muncul gitu ya, valid tuh gitu ya. Nanti ada tulisannya valid. Kebetulan dan ada mungkin yang harus butuh pemutahiran data gitu ya. Seperti nomor handphone, email gitu. Terus KLU itu kalau misal berubah ya maksudnya. Iya. Bisa nanti ada statusnya tuh butuh pemutahiran data atau sudah valid gitu. Mungkin boleh dicoba juga ya sama kawan pajak semua ya di DJP Online tadi ya. Betul, di DJP Online di bagian profilnya. Nah, kalau misal nanti kan statusnya NPWP tadi sama dengan data kependudukan ya Mbak ya? Betul. Kalau misalkan ada yang berbeda gitu Mbak, namanya atau penulisan namanya gitu gimana ya Mbak ya? Yang tertera di KTP kan ya Mbak ya, data kependudukan itu gimana solusinya, ada nggak Mbak? Ada, jadi melakukan perubahan data ke KPP. Ke KPP ya? Bukan Dukcapilnya ya berarti ya? Enggak, karena kan yang sudah sesuai si KTP-nya nih, berarti data yang di KPP yang belum sesuai dengan KTP-nya gitu, dengan NIK-nya ini nih. Jadi dilakukan perubahan data ke KPP terdaftar. Ke KPP ya, KPP terdaftar. Betul. Berarti menemui petugas pajak juga ya di KPP. Oke, menemui Mbak Kiki juga ya? Enggak ya? Enggak, masukin permohonan saja ke TPT. Oh gitu. Oke deh Mbak. Baik, tadi kan Mbak untuk yang pemadanan NIK-nya tadi untuk warga negara Indonesia ya. Betul. Kalau misalkan warga negara asing atau wajib pajak ini punyanya KITAS atau kitab itu gimana ya Mbak? Sama wajib pajak badan ya mungkin ya, dia perlakuannya beda dengan yang lain. Jadi kalau untuk yang selain WNI itu tinggal menambahkan angka 0 di depan NPWP lamanya. Jadi dari 15 jadi 16 dengan menambahkan angka 0 di awalan NPWP lama. Baik. Itu untuk yang punyanya kita sama kitab ya? Betul. Nah, untuk badan sendiri juga sama sebenarnya, tinggal menambahkan angka 0 di awalan NPWP lama. Baik. Terus kalau badan itu kan biasanya ada yang punya cabang ya di daerah mana, daerah mana. Nah, biasanya kan ada 001, 00 berapa gitu kan. Nah, kalau sekarang tuh dikasihnya NITKU. Singkatannya apa? Nomor identitas tempat kegiatan usaha. Nah, itu nanti didapatkannya secara jabatan. Jadi wajib pajak tinggal lihat aja di DJP online-nya tuh. Pasti nanti udah ada NITKU-nya, nomor NITKU-nya. Seperti itu. Tidak perlu klik atau permohonan apapun. Betul, dia langsung dapat aja gitu. Iya, karena secara otomatis dari DJP-nya yang memberikan NITKU itu. Baik, kalau begitu jadi lebih mudah juga ya Mbak ya untuk wajib pajak badan ini dan cabang-cabangnya yang mungkin punya banyak cabang itu untuk mengurusnya. Oke, baik. Kalau dari materinya mungkin Mbak mau menambahkan apa gitu Mbak? Udah sih, cuma mau ngajak kawan pajak yang belum melakukan validasi atau pemadanan NIK NPWP ini, ayo segera lakukan biar nanti di 1 Juli 2024 tuh udah pakai yang baru kan, jadi tidak perlu lagi nih nanti NIK-nya belum valid, NPWP-nya belum valid, seperti itu. Mumpung diperpanjang sampai 30 Juni 2024 seperti itu. Jadi mumpung ini ada masa untuk perpanjangan ya, dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi wajib pajak semuanya. Kan juga mudah ya lewat DJP online aja. Dan mungkin untuk wajib pajak yang belum, misalkan ada lupa password atau EVIN di DJP online-nya, itu mungkin bisa juga untuk bisa lihat dulu gitu di kantor pajak itu EVIN-nya berapa gitu, untuk buka DJP online. Baik, kira-kira ada lagi Mbak yang mungkin ditambahkan untuk kawan pajak di sana? Pesannya jadi jangan lupa ya di 30 Juni 2024 nanti. Baik. Kalau sudah, terima kasih Mbak Kiki untuk materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kawan pajak semua dimanapun berada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.